Jauh-jauh mudik, ternyata nenek aku udah lama meninggal. Kejadian ini waktu aku masih SMP, sudah ada sekitar puluhan tahun. Jadi nenek aku ini tinggal di pedalaman dan termasuk dalam kawasan hutan. Akses ke sana sangat susah dan butuh waktu seminggu untuk bisa sampai ke sana. Karena tidak ada jalan menuju ke sana, bahkan jembatan untuk melewati sungainya pun sudah rapuh. Waktu aku masih SD, nenek kami masih sempat tinggal barengan sama kami. Cuma karena dia udah tua, dia nggak mau jauh dari makam suaminya yang ada di hutan tersebut. Dia memaksa untuk tetap tinggal di sana, padahal akses ke sana sangat susah sekali. Setelah berkali-kali menolak, akhirnya orang tua aku menyetujui keinginan nenekku untuk kembali ke sana. Karena kondisi nenekku yang makin sering melamun karena merindukan makam suaminya. Akhirnya beberapa tahun setelah nenek aku di sana, tidak ada sama sekali akses internet dan telepon di sana. Akhirnya kami tidak bisa menghubungi dan akses ke sana pun susah. Kami pun mencari waktu yang tepat untuk bisa berkunjung ke sana dan kami pun berkunjung setelah beberapa tahun. Karena feeling orang tuaku yang gak enak dan serasa ada panggilan ke sana dari nenek aku, akhirnya sekeluarga kami mengunjungi si nenek. Tapi di perjalanan banyak sekali kendala sampai kami memakan waktu 1 minggu untuk bisa ke sana. Kami melewati jalan berlumpur, bahkan hanya kendaraan motor yang bisa lewat. Setelah berhasil melewati lumpur itu dengan waktu yang berhari-hari, bahkan kami memasak di pinggir jalan karena tidak adanya warung atau jualan di sana. Setelah itu kami melewati sebuah jembatan untuk melewati sungai yang lumayan sangat besar. Bahkan untuk melewatinya jalan kaki pun kita sangat ketakutan. Akhirnya kita memutuskan untuk tetap menyeberanginya dengan menggunakan mobil. Di dalam mobil kami sekeluarga sudah pasrah dan saling memaafkan, siapa tahu ada yang terjadi nantinya, kita nggak tahu. Setelah menghabiskan waktu hampir 1 jam melewati jembatan yang rusak, akhirnya kita berhasil selamat dan terdampar di hutan. Karena kelelahan kami sering tidur di tengah hutan, bahkan gak jarang kami menemukan hewan-hewan yang aneh. Setelah itu jalanan makin kecil, tidak bisa lagi digunakan dengan mobil dan tidak ada jual bensin di sana. Akhirnya kami memutuskan untuk jalan kaki. Setelah jalan kaki berhari-hari, sampailah kami di kampung itu. Kampungnya termasuk di pedalaman hutan karena tidak ada listrik sama sekali di sana. Orang-orang di sana makan dengan menggunakan padi yang mereka tanam dan ikan yang mereka tangkap dari sungai. Bahkan mereka selalu membakar ikannya tanpa menggorengnya dengan minyak makan. Rumah-rumahnya pun terbuat dari kayu yang dibuat dalam bentuk rumah panggung agar tidak bisa dicapai oleh binatang buas. Sebelum sampai ke rumah nenek, kami lebih dulu melewati makam kakek. Akhirnya setelah kami sampai ke makam, kami pun heran melihat ada kuburan di sebelah kakek. Kuburan di sana tidak diberi nama, hanya diberi tanda. Awalnya ibuku kesal karena seharusnya kuburan di sebelah kakek itu nantinya akan jadi kuburan nenek, malah dipakai sama orang lain dan tidak ada tempat lagi untuk nenek di sebelahnya. Setelah melewati wilayah kampung, orang-orang melihat kami dengan penuh keheranan karena sebelumnya mereka tidak pernah melihat orang lain berkunjung ke kampung mereka. Kami pun bergegas mencari rumah nenek yang sebenarnya rumah mereka hampir mirip semua. Oh ya, sebelumnya aku ngasih tahu kalau sebenarnya nenek aku itu juga baru pindah dengan suaminya setelah anak-anaknya udah pada nikah semua dan anak-anaknya belum pernah tinggal di situ sama sekali. Sebelum lanjut video, aku mau maskeran dulu pakai masker Naturwis ini. Isinya banyak banget, 20 gram, bisa dipakai untuk 1 minggu. Bagus banget buat detoksifikasi kulit, merapatkan pori, membersihkan pori, mencegah jerawat dan komedo, menyerap minyak berlebihan. Harganya cuma 14 ribuan, langsung aja kalian klik keranjang kuning. Oke, lanjut ke cerita. Akhirnya setelah berjalan beberapa kilometer lagi, kami menemukan rumah nenek. Sebelumnya yang pernah kesini adalah orang tua aku, itu pun hanya sekali waktu ngantarin nenek aku pulang. Dan kami pun terkejut dan heran karena suasana rumah nenek aku sangat semak belukar sekali dan kami nggak melihat nenek sama sekali. Akhirnya kami bertanya ke orang-orang, ternyata nenek aku sudah lama meninggal bertahun-tahun lalu. Dan yang paling menyeramkan adalah nenek aku meninggal gara-gara, karena durasi nggak cukup, aku lanjut part 2 ya. Tapi sebelumnya aku pakai parfum Bakarat yang harga 11 ribuan ini. Kalau kalian mau, klik keranjang kuning.